Sahabat Indonesia yang indah, elok, nan mempesona. Berjumpa lagi bersama channel @triroso9152. Sahabat Indonesia yang indah, elok, nan mempesona. Inilah negara kita, negara yang elok, benar-benar elok. Kalau kita lihat, ini ada sungai yang masih bening, tidak keruh, bisa untuk mandi. Dan pada saat ini kita akan sama-sama melihat yaitu yang namanya belut raksasa atau yang sering dikenal dengan morea. Sering dikenal dengan morea atau belut raksasa yang akrab dengan manusia, tidak saling mengganggu karena saling dikasih makan oleh manusia dan dia juga akrab dengan manusia. Nah, ini kita lihat keakraban belut raksasa ini. Lihatlah, ukuran belut ini tidak seperti ukuran belut biasanya. Belut biasanya paling besar seperti ibu jari kaki, tapi sekarang ini belut bisa besar dan panjang seperti belut raksasa. Inilah belut raksasa yang bisa kita saksikan pada saat ini. Saya akan mencoba karena boleh dipegang ya. Kalau pegang, nah ini supaya sering akrab, itu juga dia berinteraksi dengan manusia dan dikasih umpan juga, maka kita boleh memegangnya. Yang penting tidak boleh menyakiti dan tidak boleh membawa pulang dan tidak boleh membunuh. Nah, itulah. Maka kita lihat nih, belut yang raksasa ini begitu besar dan banyak sekali, ratusan belut, tetapi belut ini sangat ramah sekali dengan manusia. Nah, inilah implementasi kehidupan manusia harus menjaga alam, karena dengan manusia menjaga alam, alam akan memberikan yang terindah kepada manusia itu sendiri, akan menyediakan segala sesuatu kebutuhan yang ada atau yang digunakan untuk manusia. Sahabat Indonesia yang indah, elok, nan mempesona, sekali lagi saya selalu menekankan bahwa Indonesia kita ini sangat indah, elok, nan mempesona, tiada bandingnya. Kalau kita lihat nih, maka jangan pernah pergi ke luar negeri sebelum keliling ke Indonesia. Cintailah negara kita sebelum kita melihat negara-negara lain, karena begitu indahnya. Mana ada model belut-belut sebesar ini yang akrab dengan manusia, bahkan dia serasa senang juga bermain dengan manusia. Maka dia tidak ada rasa takut, bahkan dia mendekati orang-orang yang ingin sama-sama bermain. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia kita ini sangatlah ramah. Demikian juga di desa yang terdapat belut raksasa ini, yaitu desa Waai di Maluku. Orangnya ramah-ramah, orangnya lama. Bukan hanya orangnya saja yang ramah, ternyata belut raksasa pun ramah dengan manusia. Ini yang perlu kita ketahui. Maka kunjungilah sebelum mengunjungi di negara-negara lain. Kunjungilah di desa Waai di Maluku. Dengan demikian kita tahu betapa indahnya alam kita. Dengan catatan kita tidak merusak alam, tidak mengotori alam, maka lihatlah jernihnya air. Walaupun kita berjalan dia tidak keruh, tetap jernih, dan kita bisa melihat kehidupan di dalam air nih. Luar biasa, sangat luar biasa, yaitu
Morea atau belut raksasa. Nah, kalau saya bilangnya belut raksasa, tapi kalau di desa Waai itu namanya Morea. Dan ini dilindungi, tidak ada satupun masyarakat yang memanfaatkan dengan tidak benar dengan Morea ini. Mereka selalu menjaga Morea ini dengan baik. Demikian juga Morea juga selalu menunjukkan keceriaannya, kebahagiaannya kalau didatangin oleh manusia. Nah, ini manusia akrab dengan Morea atau hewan yang namanya belut. Pada dasarnya belut biasanya menggigit, tapi ini sama sekali tidak menggigit. Bahkan saya itu di tengah ratusan belut tidak ada satupun belut yang menggigit sebesar itu. Kenapa? Karena memang dia sudah akrab dengan manusia dan dengan makanan cukup oleh manusia. Nah, itu bapak-bapak sedang memberikan makanan. Makanannya di suwir ataupun dicincang kecil-kecil, dipotong kecil-kecil supaya semuanya kebagian. Jadi sahabat Indonesia yang indah, elok dan mempesona, jadi mereka ini adalah tinggalnya di bawah batu itu, di bawah batu sana itu. Nah, ini memang hewan dilindungi, luar biasa, airnya jernih, bisa untuk mandi. Kalau saudara sahabat-sahabat Indonesia yang indah, elok dan mempesona belum pernah berkunjung di sini, maka jangan bercerita di luar negeri, karena itu tidak akan membanggakan bagi kita. Kita bangga dengan negeri sendiri yang memberikan keindahan untuk sama-sama dinikmati oleh manusia. Namun demikian, apakah manusia sadar bisa menikmati Indonesia yang indah ini? Nah, ini yang perlu sama-sama kita sadari, dan kita perlu belajar dengan masyarakat daerah di Waai ini, yang mereka begitu ramah dengan belut atau Morea, ramah dengan belut raksasa, sehingga belut pun ramah dengan kita. Demikian juga para masyarakat di Waai ini ramah juga dengan para wisatawan, tamu-tamu yang datang. Mereka tidak kenal lelah, selalu melayani dengan senyum, ramah. Nah, inilah Indonesia yang sebenarnya, Indonesia yang indah. Tidak ada kata-kata yang lain di Indonesia, luar biasa indahnya. Nah, ini kita lihat dari beberapa belut, tidak ada yang pergi. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, kita lihat sampai akhir. Apakah ada yang pergi belut-belut ini, atau cuma sekedar nampak sebentar langsung pergi? Kita lihat sampai akhir ya, jangan sampai ketinggalan, karena ini hal-hal yang menarik dan langka di dunia ini. Jadi semuanya sebenarnya saling bergantungan, termasuk dengan hewan yang namanya Morea atau belut ini. Tentu belut ini juga ketergantungan dengan alam, kita juga ketergantungan dengan alam. Dengan adanya belut, maka hal-hal yang lain bisa dimakan oleh belut. Nah, kita juga dapat manfaatnya, keindahan dari belut raksasa ini. Sehingga ini merupakan hal yang luar biasa. Padahal kita datang dengan banyak orang, tapi mereka tidak takut ataupun tidak trauma sekalipun. Artinya dengan adanya tidak takut, dia merasa nyaman tinggal di sini, nyaman bermukim di kali ini, karena mungkin masyarakat di sini juga tidak mengganggu dan menjaganya. Nah, di situ, di dekat-dekat situ yang saya mendekat itu adalah lubang tempat rumahnya para Morea, rumahnya para belut raksasa ini. Sehingga dengan dia tinggal di situ, kalau nanti ada orang yang datang, maka dia akan mendekat. Yang
juga luar biasa, dia tidak pergi dari rumah di situ. Jadi padahal sungai ini panjang, tetapi mereka komunitas dari Belut ini tidak meninggalkan tempatnya, bahkan berpisah di tempat-tempat lain. Jadi satu komunitas ini adalah Morea yang jinak atau yang memang bersahabat dengan manusia. Tentu ada Morea-Morea yang lain yang di sekitar sungai, sepanjang sungai ini, tapi karena mungkin juga jarang berinteraksi dengan manusia, maka akan berbeda tentu perlakuannya mereka dengan manusia. Nah, ini karena begitu akrabnya dengan manusia, maka dia juga merasakan senang, merasakan happy terhadap kedatangan tamu. Karena kalau kedatangan tamu atau kedatangan orang, Morea-Morea ini beruntung akan mendapatkan umpan-umpan atau makanan-makanan yang lezat yang memang mereka butuhkan untuk kelangsungan kehidupannya. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini bapak-bapak, para bapak-bapak di sini telah akrab dan begitu ramah untuk menjelaskan, sabar menjelaskan setiap pertanyaan yang kita ajukan. Beliau-beliau ini menjelaskan dengan terang dan gamblang, dan memang Morea ini sudah sejak dari lama sekali adanya. Beliau ini juga tidak tahu mulainya kapan, tetapi beliau masyarakat ada di sini, Morea ini juga sudah ada di sini. Ini sepanjang kali ini bisa buat mandi karena jernih sekali, tidak kalah jernihnya dengan air sumur, dan nampak bebatuan yang tampak itu sebenarnya bukan rintangan atau bukan halangan bagi kita, melainkan inilah alam, bahwa bebatuan itu ikut membantukan menjernihkan air yang ada di sungai ini. Dengan adanya bebatuan, maka lumpur tidak akan muncul, maka menjaga kondisi air ini tetap jernih. Nah, itulah namanya sirkulasi alam yang saling membutuhkan. Bukan hanya makhluk hidup saja, melainkan benda-benda mati pun itu juga membantu kita dalam proses tentu menjaga alam, yaitu kejernihan air yang ada di sungai ini. Sekali lagi tidak bosan-bosannya kita bercengkrama dengan para belut ini. Nah, inilah saya sangat senang sekali nih bisa bercengkrama dan bermain-main dengan kawan kita, dengan saudara kita, yaitu belut raksasa atau Morea. Ini juga patut menjadi contoh bagi masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia. Dengan adanya hewan-hewan lain, tentu kita jangan menyakiti hewan-hewan itu, dan kita pelihara dengan baik, dan kita menjaga hubungan antara hewan dengan manusia, sehingga kalau sudah terjalin hubungan yang baik, maka ini adalah hubungan yang harmonis, bukan hanya kepada manusia hubungan harmonisnya, tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain. Nah, inilah yang namanya cinta kasih yang universal, cinta kasih yang tiada batas, cinta kasih kepada semua makhluk. Maka dengan cinta kasih kita, makhluk itu sendiri atau hewan itu sendiri juga memberikan cinta kasihnya, tidak menyakiti kita. Bahwa itu kalau gigit itu pasti akan terasa sakit karena ada gigi-giginya tajam. Itu.
Kalau gigit tangan kita juga tentu akan menyakitkan. Tetapi Moreo di sini adalah Moreo yang selalu memiliki cinta kasih yang universal, sehingga dia memancarkan cinta kasihnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama bermain atau bercandaria bersama Moreo atau belut raksasa. Ini benar-benar raksasa karena ini bisa dikatakan 50 kali lipat dari belut yang biasanya kita lihat, belut di sawah. Belut yang di sawah. Nah, ini adalah belut, dan dia sampai dengan terakhir ini juga dia tidak meninggalkan, masih tetap berkumpul, menunggu, menemani kita semua yang berada di situ. Nah, mereka seolah-olah tahu ingin menghibur manusia yang datang di tempat situ, yaitu mereka masih berkumpul di dekat-dekat sarangnya gitu. Dari keterangan warga itu bahwa ini tidak pergi kemana-mana, hanya di situ saja posisinya, di lubang itu. Ini sungguh indah Indonesia, sungguh luar biasa. Sekali lagi moto saya adalah jangan bangga bercerita keindahan luar negeri sebelum kita bangga terhadap negeri Indonesia tercinta. Maka kita bangga kita lahir dan kita tinggal di negara Republik Indonesia tercinta. Tentu bagi orang yang selalu bercerita di negara lain lebih hebat, karena mereka belum tahu bagaimana kehidupan daerah itu akan lebih indah dan lebih mempesona. Serasa hidup di sini tidak ada hal yang mengkhawatirkan, karena sesama belut raksasa aja kita bersahabat. Sahabat Indonesia yang indah, elok, dan mempesona. Banyak sekali keindahan di Indonesia, bukan hanya di desa ini saja, tapi desa-desa lain, di kampung-kampung lain juga banyak keindahan dengan berbagai etniknya atau berbagai uniknya. Karena selain di sini, kalau di sini ada Morea, ada di suatu tempat itu ada ular yang bersahabat dengan manusia, ada gajah yang bersahabat dengan manusia, dan ada binatang-binatang lain yang bersahabat dengan manusia. Yang penting jangan ganggu habitat para binatang ini atau hewan-hewan ini, sehingga kalau dia habitatnya tidak diganggu, bahkan dia dijaga, dia juga akan menjaga dan menghibur manusia atau masyarakat di sekitarnya. Mari kita saling menjaga alam ini supaya alam mempersembahkan kebahagiaan, menyiapkan atau menyediakan kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih.